Aku tahu kamu pasti sudah tahu siapa Goliat. Ketika kebanyakan orang mendengar namanya, mereka langsung berpikir bahwa dia adalah raksasa yang dikalahkan oleh Daud hanya dengan ketapel dan batu. Tapi sebenarnya ada cerita yang lebih dalam di balik kehidupan Goliat. Ada satu bagian dari kisahnya yang hampir tidak pernah dibicarakan. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Goliat? Kenapa seluruh pasukan Israel begitu takut padanya? Dan mungkinkah asal-usulnya lebih dalam daripada yang dipikirkan banyak orang? Itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Dalam Alkitab, Goliat tidak digambarkan sebagai prajurit biasa. Dia adalah simbol ketakutan, tekanan, dan musuh yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Menurut 1 Samuel, dia berasal dari kota Gad, salah satu kota terpenting orang Filistin. Orang Filistin pada waktu itu sudah lama menjadi musuh Israel. Mereka adalah kelompok yang kuat, dikenal dengan senjata canggih dan para prajurit yang tangguh. Namun, Goliat tetap berbeda bahkan di antara pasukannya sendiri. Dia digambarkan sangat besar dibandingkan dengan orang normal pada masa itu. Ada terjemahan Alkitab lama yang mengatakan tingginya lebih dari 9 kaki. Namun, ada juga beberapa ahli yang percaya bahwa tingginya mungkin lebih rendah dari itu, tergantung pada sistem pengukuran kuno yang digunakan. Tapi apapun yang benar, satu hal yang jelas, dia sangat besar dibandingkan dengan prajurit biasa. Dan bukan hanya tinggi badannya yang membuat orang takut padanya. Dia juga mengenakan baju zirah perunggu yang berat yang dari kejauhan hampir terlihat seperti dinding baja. Dia membawa tombak besar yang menurut deskripsi Alkitab sangat tebal dan berat. Dia bahkan punya pembawa perisai sendiri yang berjalan di depannya saat dia berjalan. Dia seperti benteng berjalan di tengah medan perang. Tapi senjata utama Goliat bukan hanya kekuatan, melainkan juga perang psikologis. Selama 40 hari, setiap hari dia keluar ke lembah Elah untuk menantang Israel. Pagi dan malam, tantangan yang sama. Satu pertarungan, satu orang melawan satu orang, tanpa seluruh pasukan, tanpa bantuan. Yang kalah akan membuat seluruh bangsanya kalah. Dan setiap hari yang berlalu, rasa takut di kubu Israel semakin besar. Bayangkan saja, mereka tidak hanya menghadapi ancaman biasa. Setiap hari mereka melihat seorang prajurit raksasa yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Semakin lama, moral para prajurit pun perlahan-lahan hancur. Bahkan Raja Saul yang seharusnya memimpin pertempuran juga tidak bisa bergerak. Menurut para sejarawan Alkitab, penting untuk memahami budaya peperangan kuno pada masa itu. Dalam banyak pertempuran kuno, yang disebut pertarungan perwakilan adalah hal yang normal. Artinya, setiap pihak akan memilih satu prajurit terkuat untuk bertarung. Siapa yang menang akan menjadi simbol kemenangan seluruh pasukan. Jadi ketika Goliat menantang Israel, itu bukan sekadar penghinaan biasa. Itu adalah sebuah penghinaan di depan umum. Dan selama tidak ada yang menjawab tantangannya, itu semakin menunjukkan bahwa dia menguasai situasi meskipun perang yang sebenarnya belum dimulai. Ada satu detail lagi yang sering tidak diperhatikan. Lembah Elah adalah lokasi strategis pada waktu itu di antara wilayah Israel dan Filistin. Artinya bukan kebetulan ketegangan terjadi di sana. Jika Israel kalah, jalan akan lebih mudah terbuka bagi Filistin untuk menyerang dan merebut sebagian tanah mereka. Jadi bagi para prajurit saat itu bukan hanya nyawa mereka sendiri yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan bangsa mereka. Dan disinilah Goliat menjadi semakin misterius. Ada beberapa bagian di Perjanjian Lama yang tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Di ayat-ayat lain di Samuel dan Tawarik, disebutkan juga para prajurit raksasa lain yang juga berhubungan dengan Gad. Konon, Goliat memiliki saudara-saudara yang juga sebesar dan sekuat dirinya. Karena itu, ada beberapa ahli Alkitab yang percaya bahwa dia mungkin termasuk keturunan terakhir dari para raksasa yang pernah disebutkan di bagian-bagian lama kitab suci. Namun penting untuk dikatakan bahwa ada banyak perdebatan tentang hal ini. Tidak semua ahli memiliki interpretasi yang sama. Ada yang percaya bahwa mereka benar-benar raksasa secara harfiah, sementara yang lain mengatakan bahwa penggambaran itu mungkin hanya dilebih-lebihkan sebagai simbol kekuatan dan bahaya besar dari pasukan mereka. Namun jelas dalam narasi Alkitab bahwa Goliat memiliki reputasi khusus. Dia bukan hanya prajurit biasa. Dia adalah seseorang yang mampu menghentikan seluruh pasukan tanpa pertempuran nyata. Dan disinilah bagian terpenting dari cerita ini dimulai. Sementara para prajurit terlatih Israel gemetar ketakutan, seorang anak gembala datang ke medan perang. Dia tidak datang untuk berperang,
Dia hanya membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Namun saat dia tiba, dia melihat sesuatu yang sudah lama disembunyikan semua orang, yaitu rasa takut. Sementara orang lain melihat besarnya Goliat, Daud melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak melihat musuh yang mustahil dikalahkan. Dia hanya melihat seorang manusia biasa. Dan itulah titik balik besar dalam cerita ini. Karena terkadang pertempuran terbesar tidak dimulai dengan pedang atau baju zirah. Itu dimulai di dalam pikiran manusia. Pada saat seluruh Israel percaya bahwa kemenangan sudah tidak mungkin lagi, disitulah mereka benar-benar kalah meskipun mereka masih hidup. Goliat bukan hanya raksasa dari Filistin. Dia adalah representasi dari rasa takut yang perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan diri seluruh bangsa. Namun demikian, semakin lama ketegangan di lembah Elah berlangsung, situasi semakin terlihat mustahil bagi Israel. Bukan karena musuh mereka lebih banyak, bukan juga karena mereka kekurangan senjata, tapi karena satu orang. Goliat telah menjadi simbol hidup dari kekalahan bahkan sebelum pertempuran yang sebenarnya dimulai. Setiap kali dia keluar dari barisan orang Filistin, seolah-olah keberanian para prajurit Israel langsung hilang. Dia seperti sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dan selama 40 hari tidak ada yang berubah. Tantangan yang sama, keheningan yang sama, ketakutan yang sama. Dan inilah Daud. Sebenarnya, pada pandangan pertama dia tidak memiliki ciri-ciri seorang prajurit. Masih muda, tidak memakai baju zirah, tidak punya pengalaman militer yang bisa dibanggakan. Namun saat dia tiba di medan perang, dia mendengar teriakan Goliat. Hinaan yang sama yang sudah mereka dengar selama berminggu-minggu. Dan di sana terjadi sesuatu yang berbeda. Sementara orang lain sudah terbiasa dengan rasa takut, Daud justru tampak terkejut mengapa tidak ada yang menjawab. Bagi dia tidaklah normal membiarkan bangsa Israel terus-menerus ditantang dan dihina tanpa ada yang melawan balik. Menurut para ahli Alkitab, penting untuk memahami bahwa pandangan Daud berbeda dengan para prajurit di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka hanya melihat besarnya Goliat, tetapi Daud melihat sesuatu yang lebih besar. Imannya kepada Tuhan. Jadi, saat para prajurit terlatih gemetar ketakutan, seorang gembala muda justru dengan sukarela maju untuk menghadapi prajurit paling berbahaya dari orang Filistin. Ketika kabar itu sampai kepada Raja Saul, ia segera memanggil Daud. Tapi jelas terlihat ia ragu. Bagaimana mungkin kau membiarkan seorang anak muda tanpa baju zirah bertarung melawan seorang raksasa yang sudah terlatih perang sejak kecil? Meskipun begitu, tidak ada lagi yang mau menghadapi Goliat. Jadi akhirnya Saul setuju. Ia memberikan baju zirah dan helm miliknya sendiri kepada Daud. Mungkin dia berpikir setidaknya itu bisa menambah peluang Daud untuk bertahan hidup. Tapi ketika Daud memakainya, dia langsung merasa itu bukan untuk dia. Berat, dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan disinilah pertarungan menjadi berbeda. Sementara semua orang mengandalkan pedang, jirah, dan kekuatan, Daud memilih cara lain. Ia melepas jirah itu. Dia mengambil tongkatnya, umban, dan 5 batu halus dari sungai kecil. Bagi orang lain itu tampak seperti tindakan bunuh diri. Di satu sisi ada seorang prajurit raksasa yang dilapisi zirah perunggu dan membawa tombak yang sangat besar. Di sisi lain ada seorang gembala muda yang hampir tanpa perlindungan. Namun menurut beberapa sejarawan, umban yang digunakan Daud bukanlah sekadar mainan sederhana. Pada zaman kuno, para ahli pelempar umban mampu melempar batu dengan kecepatan yang hampir setara dengan kekuatan pistol modern. Jika batu itu mengenai kepala seseorang, batu itu bisa langsung membunuh. Artinya, meskipun tampak kalah, Daud sebenarnya membawa senjata yang lebih berbahaya daripada yang dipikirkan banyak orang. Ketika Goliat melihatnya, dia langsung tertawa. Bagi sang raksasa, itu adalah penghinaan dari Israel. Alih-alih seorang prajurit berpengalaman, yang dihadapkannya hanyalah seorang gembala muda. Menurut 1 Samuel, Goliat bahkan mengutuk dan mengejek penampilannya. Di mata sang raksasa, pertarungan itu sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Tapi Daud melihat situasi dia berbeda. Baginya, ini bukan sekadar pertarungan antara 2 orang. Ini adalah pertarungan tentang kepercayaan, keyakinan, dan keberanian. Jadi sebelum pertarungan dimulai, Daud dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bertarung hanya dengan pedang atau tombak, tetapi atas nama Tuhan Israel. Dan setelah itu, Daud bergerak dengan cepat. Saat Goliat mendekat, Daud mengambil sebuah batu, meletakkannya di umban dan memutarnya dengan cepat. Hanya sekejap berlalu sebelum dia melepaskannya. Semuanya pun berubah. Batu itu langsung mengenai dahi Goliat, salah satu dari sedikit bagian tubuhnya yang tidak tertutup oleh baju zirah. Raksasa itu tiba-tiba terhenti.
Dan di depan kedua pasukan dia jatuh ke tanah. Dan bersamaan dengan jatuhnya dia, seolah-olah rasa takut yang telah lama menyelimuti Israel juga hancur. Selama 40 hari, satu orang menguasai pikiran seluruh pasukan. Namun hanya dalam beberapa detik, citra sebagai musuh yang mustahil dikalahkan itu pun lenyap. Setelah Goliat jatuh, Daud tidak langsung bersukacita. Tidak ada perayaan panjang, tidak ada teriakan kemenangan darinya. Sebaliknya, dia dengan cepat mendekati raksasa itu dan mengambil pedangnya sendiri untuk benar-benar mengakhiri pertarungan. Dan pada saat itu juga, seluruh medan perang berubah. Bukan karena Israel punya strategi baru, bukan karena pasukan cadangan datang, tapi karena ada sesuatu yang pecah di pikiran kedua pasukan itu. Di pihak orang Filistin, mereka langsung melihat dengan jelas. Prajurit yang mereka kira mustahil dikalahkan kini tergeletak di tanah. Orang yang menjadi simbol kekuatan mereka sudah tiada. Dan ketika simbol itu runtuh, seringkali seluruh sistem ikut runtuh. Arah ketakutan itu pun tiba-tiba berbalik. Tadi Israel yang ketakutan, sekarang orang Filistin yang panik. Menurut 1 Samuel, mereka mulai berlari kembali ke kota-kota mereka, sementara pasukan Israel mengejar mereka. Para prajurit yang selama berminggu-minggu tidak bisa bergerak karena ketakutan, sekarang tiba-tiba menjadi berani. Dan disinilah kisah Goliat menjadi semakin dalam. Karena bagi banyak ahli Alkitab, apa yang terjadi di lembah Elah bukan sekedar kekalahan seorang prajurit. Ini juga mungkin menjadi simbol runtuhnya ketakutan lama yang telah lama menyelimuti orang-orang di wilayah tersebut. Dalam Alkitab, Goliat berulang kali dikaitkan dengan kota Gad. Dan menurut beberapa bagian dari Perjanjian Lama, Gad dikenal sebagai tempat tinggal beberapa prajurit raksasa pada zaman kuno. Disinilah salah satu bagian paling misterius dari cerita ini masuk, yaitu para Refaim. Di berbagai bagian kitab suci, kelompok ini disebut sebagai orang-orang yang memiliki ukuran dan kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa terjemahan yang menggunakan kata raksasa, sementara beberapa ahli lain mengatakan bahwa ini mungkin merujuk pada suku kuno para pejuang yang tinggi dan ganas. Penting untuk dikatakan bahwa ada banyak perdebatan tentang hal ini. Sampai sekarang, interpretasi para sejarawan dan teolog masih berbeda-beda. Ada yang memandang para raksasa secara harfiah, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah bagian dari bahasa simbolik dalam teks kuno, meskipun interpretasinya berbeda-beda. Jelas bahwa orang-orang yang terhubung dengan Gad memiliki reputasi khusus. Jadi, bagian bawahnya juga penting, karena ternyata dia tidak sendirian. Dalam 2 Samuel dan 1 Tawarik disebutkan juga beberapa prajurit raksasa lain yang juga terhubung dengan tempat yang sama. Salah satunya adalah Lahmi, yang menurut beberapa terjemahan ay kapatid umano ni Goliath. ada juga seorang prajurit yang disebut Isbi Benob yang berhadapan dengan Daud dalam pertempuran lain beberapa tahun kemudian. Dan ada satu lagi detail unik yang sering mengejutkan banyak pembaca Alkitab. Salah satu dari para prajurit ini digambarkan memiliki 6 jari di setiap tangan dan 6 jari di setiap kaki. Di zaman modern, ada kondisi medis yang disebut polidakpili, di mana seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki tambahan. Jadi menurut beberapa sejarawan, kondisi fisik ini mungkin benar-benar ada dan bukan sekedar legenda saja. Namun dalam narasi kitab suci, detail-detail ini tampaknya digunakan untuk menunjukkan bahwa para prajurit ini berbeda dari orang biasa pada masa itu. Dan ketika semua detail ini digabungkan, makna dari pertarungan antara Daud dan Goliat menjadi lebih besar. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang yang kecil melawan yang besar. Bagi banyak orang yang mempelajari Alkitab, ini adalah titik balik di mana pengaruh para raksasa prajurit yang telah lama menjadi ancaman perlahan-lahan mulai menghilang. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga sekarang minat orang-orang terhadap kisah Goliat masih tetap hidup bagaimanapun juga. Semakin banyak orang mempelajari kisah Goliat, semakin jelas bahwa dia bukanlah karakter yang terisolasi di dalam Alkitab. Dia seolah-olah merupakan bagian dari sejarah panjang pertempuran antara Israel dan para prajurit raksasa yang berulang kali muncul di Perjanjian Lama. Dan disinilah pertanyaannya menjadi lebih berat. Paano kung si Goliath ay Sebenarnya tidak benar-benar istimewa. Bagaimana jika dia hanyalah salah satu anggota terakhir dari ras pejuang yang lebih tua yang telah lama ditakuti oleh berbagai bangsa? Di berbagai bagian kitab suci, orang Refaim sering disebut berulang kali. Kadang-kadang mereka disebut sebagai raksasa dalam beberapa terjemahan.
Namun menurut banyak sejarawan dan teolog masih belum sepenuhnya jelas apakah mereka benar-benar raksasa secara harfiah atau hanya kelompok kuno dari kelas pejuang yang tinggi dan ganas. Namun demikian, ada satu hal yang terus-menerus muncul dalam teks-teks ini. Mereka memang berbeda. Mereka sering dikaitkan dengan peperangan hebat, wilayah yang sulit, dan para pejuang yang tampaknya memiliki kemampuan di luar manusia biasa. Dan karena Goliat terhubung dengan kota Gad, banyak sarjana Alkitab percaya bahwa dia termasuk dalam kelompok-kelompok pejuang raksasa yang masih tersisa ini. Jadi bagi beberapa orang yang mempelajari kitab suci, pertarungan antara Daud dan Goliat bukanlah sekadar kisah underdog yang menang. Ini juga mungkin merupakan simbol berakhirnya masa panjang ketakutan yang dibawa oleh klan-klan pejuang raksasa di wilayah tersebut. Dan ada satu lagi detail yang sering tidak diperhatikan, yaitu nama Goliat itu sendiri. Sampai sekarang belum ada satupun interpretasi yang pasti tentang arti sebenarnya. Ada beberapa interpretasi kuno yang mengatakan bahwa ini mungkin terkait dengan kata-kata yang berhubungan dengan sihir, pesona, atau praktik spiritual. Tapi penting untuk dikatakan bahwa itu tidak demikian. Universally accepted interpretation. Banyak cendekiawan mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk memastikan bahwa itu benar-benar arti dari namanya. Tapi meskipun makna pastinya belum jelas dalam Alkitab bahwa Goliat memiliki hubungan yang mendalam dengan kepercayaan orang Filistin. Saat dia menghadapi Daud, dia tidak hanya menyombongkan diri sebagai seorang prajurit. Menurut 1 Samuel, dia mengutuk Daud dengan nama dewa-dewanya. Artinya bagi dia, ini bukan sekedar pertarungan biasa. Ini juga merupakan konfrontasi spiritual antara dua kepercayaan dan budaya yang berbeda. Dan disinilah seluruh adegan menjadi lebih simbolis. Di satu sisi, Goliat mengenakan baju zirah perunggu, membawa pedang besar, didukung oleh kekuatan militer Filistin. Di sisi lain, Daud tidak memakai zirah, tidak punya reputasi, tetapi memiliki iman yang sangat kuat. Bahkan pedang Goliat pun menjadi bagian dari legenda. Dalam beberapa tradisi Yahudi dan komentar rabbinik, ini sering digambarkan sebagai simbol kekuatan dan dominasi sang raksasa. Jadi ketika Daud menggunakan pedang Goliat sendiri untuk mengakhiri pertarungan, bagi sebagian orang itu juga menjadi simbol runtuhnya kekuatan yang telah lama ditakuti. Namun mungkin bagian paling misterius dari pembahasan ini adalah hubungan para raksasa dengan bagian yang lebih tua dari kitab Kejadian. Disinilah muncul salah satu topik paling diperdebatkan dalam studi Alkitab, yaitu para Nefilim. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ada bagian singkat namun sangat misterius tentang makhluk-makhluk yang disebut Nefilim sebelum banjir besar. Selama berabad-abad, berbagai interpretasi telah muncul tentang hal ini. Ada beberapa tradisi Yahudi kuno yang mengatakan bahwa mereka berhubungan dengan anak-anak Allah dan perempuan manusia. Ada juga beberapa cendekiawan yang percaya bahwa ini hanyalah bahasa simbolis untuk menggambarkan para penguasa korup atau kelompok prajurit yang kejam pada zaman kuno, dan penting untuk memahami hal ini. Tidak ada kesepakatan universal tentang penafsiran pasti dari bagian ini. Sampai sekarang, para teolog, sejarawan, dan ahli Alkitab masih memperdebatkan hal ini. Tapi ada satu hal yang pasti. Alkitab berulang kali menyebutkan orang-orang yang memiliki ukuran tubuh dan kekuatan luar biasa, baik sebelum maupun sesudah kisah banjir. Dan bagi beberapa cendekiawan, para Refaim mungkin adalah jejak terakhir dari kisah-kisah kuno tersebut. Jika itu benar, bahkan hanya sebagian saja, Mas lumalalim ang misteryo ni Goliath. karena mungkin dia bukan hanya seorang prajurit Filistin biasa, dia juga bisa menjadi simbol dari kenangan yang lebih tua yang telah lama beredar dalam kisah-kisah di Timur Dekat kuno. Dan disinilah salah satu detail paling kontroversial tentang dirinya muncul, yaitu tinggi badannya yang sebenarnya. Dalam teks Masoret tradisional dari Perjanjian Lama, Goliat digambarkan setinggi 6 hasta dan 1 jengkal, yang jika dikonversi ke ukuran modern, tingginya lebih dari 9 kaki. Namun menurut beberapa sejarawan dan peneliti yang mempelajari gulungan Laut Mati, ada naskah yang lebih tua yang menyebutkan bahwa tingginya hanya 4 hasta dan 1 jengkal, lebih mendekati sekitar 6,5 kaki. Dan ini menjadi perdebatan besar dalam studi Alkitab hingga sekarang. Jika teks Masoret benar, Goliat secara harfiah hampir seperti raksasa dibandingkan dengan orang normal pada masa itu. Namun jika versi gulungan Laut Mati lebih akurat, dia masih mungkin sangat tinggi untuk zamannya, namun tidak sebesar yang sering kita lihat di film dan lukisan. Dan mungkin itulah alasan mengapa sampai sekarang
diskusi tentang dirinya masih terus berlanjut. Dan disinilah pembicaraan tentang Goliat menjadi semakin rumit, karena bahkan detail sederhana seperti tinggi badannya ternyata tidak sesederhana itu. Di dunia kuno, tidak ada satu sistem pengukuran standar seperti sekarang. Panjang satu hasta bisa berubah tergantung budaya, waktu, dan tempat. Biasanya, hasta Ibrani diperkirakan sekitar 52 hingga 54 cm. Jadi, jika menggunakan ukuran tradisional dari teks Masoret, kemungkinan tinggi Goliat bisa melebihi 3 meter. Seseorang yang hampir terlihat seperti monster di tengah medan perang. Sekarang bayangkan itu dalam situasi nyata. Seorang prajurit yang sangat besar mengenakan baju zirah perunggu yang sangat berat, membawa tombak besar dan sangat mencolok dari kejauhan. Dia tidak perlu langsung menyerang untuk menakut-nakuti. Kadang-kadang kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat musuh kehilangan semangat. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa tidak ada yang berani melawannya selama 40 hari. Sebelum batu Daud mengenai dahinya, Goliat sudah lama menang dengan cara lain. Di benak orang-orang. Lewat rasa takut. Dalam keyakinan bahwa mustahil dia bisa dikalahkan. Tapi sekuat apapun dia, seberat apapun zirahnya, atau sehebat apapun reputasinya, dia tetap jatuh. Dan disinilah bagian terpenting dari seluruh cerita dimulai. Karena seiring berlalunya berabad-abad, pertarungan antara Daud dan Goliat tidak lagi dipandang sebagai peristiwa sejarah yang sederhana. Perlahan-lahan, ini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Yang kecil melawan yang besar. Yang biasa melawan lawan yang tampaknya mustahil. Iman melawan rasa takut. Tapi sebelum itu ada satu perdebatan besar lagi yang sampai sekarang masih dibicarakan oleh para ahli Alkitab. Berapa sebenarnya tinggi badan Goliat? Dalam teks Masoret yang menjadi dasar banyak terjemahan Alkitab modern seperti versi King James, tertulis bahwa Goliat memiliki tinggi 6 hasta dan 1 jengkal. Jika dikonversi menggunakan ukuran Ibrani kuno, tingginya mencapai hampir 3,5 meter. Itu sangat besar, hampir tidak bisa dipercaya. Namun menurut Gulungan Laut Mati yang merupakan salah satu koleksi manuskrip Alkitab tertua yang ditemukan pada abad ke-20, ukuran yang tercantum berbeda, hanya 4 hasta dan 1 jengkal. Jika dikonversi, itu sekitar 2,4 meter atau lebih dari 7 kaki tingginya. Dan disinilah pendapat para cendekiawan semakin terbagi. Ada beberapa yang percaya bahwa teks Masoret lebih akurat, karena katanya lebih sesuai dengan deskripsi dramatis dari cerita tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa versi Gulungan Laut Mati mungkin lebih mendekati naskah asli karena usianya lebih tua dibandingkan salinan lain yang masih ada. Sebenarnya, sampai sekarang belum ada konsensus mutlak. Namun apapun yang benar, satu hal yang jelas, Goliat bukanlah orang biasa di mata orang-orang pada zamannya. Dan bukan hanya tingginya saja yang menakutkan. Menurut Alkitab, baju zirah perunggunya memiliki berat sekitar 5.000 sikal. Jika dikonversi ke sistem berat modern, beratnya mencapai sekitar 60 kg atau lebih. Itu baru baju zirahnya saja. Bayangkan, kamu bisa bergerak dengan cepat sambil membawa beban seberat itu. Ini menunjukkan bahwa Goliat bukan hanya sekedar tinggi. Dia terbiasa dengan peperangan, terbiasa dengan senjata berat, terbiasa dengan pertempuran langsung. Dan ketika kamu menggabungkan itu dengan raksasa-raksasa pejuang lain yang disebutkan di Samuel kedua dan Tawarik, misterinya semakin dalam. Karena mungkin saja dia bukan yang terkuat di antara mereka semua. Mungkin dia hanya yang paling terkenal. Dan mungkin itulah alasan mengapa minat orang-orang terhadap ceritanya tidak pernah padam, meskipun sudah ribuan tahun berlalu. Karena pada akhirnya cerita itu sebenarnya bukan hanya tentang seberapa tinggi Goliat. Bukan juga tentang berat baju zirahnya atau seberapa besar pedangnya. Yang benar-benar membekas dalam sejarah adalah makna dari kejatuhannya. Karena di hadapan dua pasukan, ada seorang gembala muda yang memilih untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut yang sudah lama menguasai semua orang. Dan sejak saat itu, Goliat menjadi simbol dari segala sesuatu yang tampaknya mustahil dihadapi oleh manusia. Kadang masalah, kadang ketakutan, kadang penindasan, kadang situasi yang seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Sementara itu Daud menjadi simbol iman, keberanian, dan kepercayaan kepada Tuhan, meskipun tidak ada jaminan kemenangan dalam pertarungan. Mungkin itu sebabnya sampai sekarang, kisah mereka masih tetap ada. Karena meskipun zaman berbeda-beda, setiap orang tetap punya Goliat masing-masing. Ada pertarungan yang terlihat terlalu besar. Masalah-masalah yang tampak mustahil diatasi.
situasi-situasi yang membuatmu merasa kecil dan lemah. Dan mungkin itulah alasan mengapa misteri Goliat masih terus dipelajari sampai sekarang. Bukan hanya karena ukurannya atau asal-usulnya, tetapi karena kisahnya seperti cerminan dari pertarungan yang juga dihadapi manusia hingga saat ini.